kok bisa ya kena pidana? Loh berarti kamu ini nggak ngerti kalau ini tuh ada unsur pidananya. Saya itu menghadiri wisuda UKSW itu, kalau sama yang kemarin itu berarti sudah 8 kali saya hadir. Maaf ya, netizen Indonesia tuh sering sekali malas baca. Komentar atau caption yang cuman singkat aja mereka nggak mau baca, apalagi buku KUHP setebel itu. Iya. Halo Sobat Justisia, welcome back to podcast Law or Never Fakultas Hukum UKSW, ruang diskusi yang membahas berbagai fenomena sosial, profesi, serta perkembangan dunia hukum di kalangan sekarang ini. Perkenalkan, saya Yima Putri Kaunianingsi selaku host yang akan memandu podcast kita hari ini. Ya, Sobat Justisia, di era digital saat ini, kita bisa melihat begitu banyak profesi dari berbagai bidang, terutama juga pada yang berkembang pesat kali ini, yaitu khususnya di bidang ekonomi kreatif digital. Nah, profesi seperti konten kreator, influencer, presenter digital, hingga public figure pun kini menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang sangat dinamis. Nah, namun di balik itu semua, Sobat Justisia, kreativitas dan peluang yang besar tersebut ada juga berbagai aspek penting yang perlu dipahami nih, termasuk juga tanggung jawab serta kesadaran hukum dari ruang digital itu sendiri. Nah, Sobat Justisia, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau dikenal sebagai presenter, content creator, komedian, sekaligus public figure yang memiliki komunikasi lintas budaya yang luar biasa. Nah, beliau juga merupakan alumni Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKSW. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Bunga Anandra Sudrajat, SIKOM MH. Selamat datang Kak Bunga. Hai. Halo Kak Bunga. Hai. Terima kasih banyak nih sudah hadir di podcast Law or Never Fakultas Hukum. My pleasure. Nah, apa kabarnya Kak Bunga? Alhamdulillah baik ya. Luar biasa. Puji Tuhan, baik ya Kak Bunga. Ya, Senang sekali nih bisa berkesempatan langsung berbincang-bincang sama Kak Bunga di podcast Law or Never hari ini. Iya, Gitu. saya juga senang karena ini pertama kali saya berpartisipasi di kegiatan kampus Oh, ya. ya. Biasanya nggak pernah, Luar biasa. ketahuan pemalas. Bukan itu ya, bukan memalas, tapi terlihat sekali begitu banyak kesibukan Kak Bunga gitu ya. Seperti kita tahu sampai detik hari ini, tapi Kak Bunga ini sudah bisa menyelesaikan Magister Ilmu Hukumnya di Fakultas Hukum. Hey, kita beri applause dulu nih ya. Luar biasa sekali. Dan ngomong-ngomong nih ya Kak Bunga, kemarin habis wisuda ya. Iya, lumayan Iya. lah ya, kan ikut wisuda di dan cakep kan buat konten lumayan. Iya. Gitu ya. Jadi langsung sekali mendayung langsung Ya berapa pulau lah ya. Itu terlewati gitu ya. Luar biasa sekali Kak Bunga. Kak Bunga ini salah satu alumni kita yang sangat luar biasa gitu ya. Dari berbagai alumni yang ada, nih salah satunya Kak Bunga yang masih new banget MH-nya gitu. Masih fresh from oven. Iya, selamat ya Kak Bunga atas kelulusannya. Terima kasih, Semoga alhamdulillah. ilmu yang didapatkan di Magister Ilmu Hukum UKSW ini dapat bermanfaat pastinya. Amin, Dapat amin. menunjang kembali profesi Kak Bunga yang sekarang ini Amin, sedang amin, dijalani. amin. Oke, Kak, boleh tahu nih Kak Bunga nih ya. Dulu itu Kak Bunga apa sih yang membuat Kak Bunga tertarik buat mengambil Fakultas Hukum UKSW gitu? Magister hukum itu kan karena awal mulanya tertarik itu karena tadinya itu kan mau ngambil yang linear tadinya, cuman kesini-sininya takut disuruh S3 lagi nanti kalau linear. Tapi MH, saya milih ambil MH karena kesadaran hukum itu penting sebenarnya, karena kita tinggal di negara hukum dan kebetulan saat itu saya mengambil pekerjaan yang rawan juga sama hukum ya, agak rawan. Jadi menurut saya kayaknya pemahaman hukum untuk diri sendiri itu penting deh kayaknya, karena mengingat di sosial media ini kan terkait perlindungan hukum banyak yang abu-abu. Betul sekali. Bukan hukumnya yang abu-abu, tapi pemahaman Iya, orangnya yang benar. abu-abu. Nah, misal deh Yemima sendiri sudah berapa kali dengar kasus konten kreator, dia bukan menyampaikan kritik, dia bukan menyampaikan pendapat, cuman bercanda, kejerat pidana. Udah sering ya. Udah beberapa kali. Iya. Dan
beberapa konten kreator yang tersebut yang aku sempat kenal, itu pas ngobrol sama aku, kok bisa ya kena pidana? Loh, berarti kamu ini nggak ngerti kalau ini tuh ada unsur pidananya. Berarti kamu tidak mengerti kalau ini ada yang kamu langgar. Berarti kan memang seabu-abu itu. Iya ya, benar. Jadi kalau misalnya let's say saya mau jadi konten kreator yang memang mau langgeng di situ ya, apalagi juga komedian, as a comedian, kita kan bikin jokes harus hati-hati banget. Betul. Harus hati-hati banget. Terus yang kedua, sebagai pekerja di industri hiburan, kita itu sering sekali tersandung sama kontrak. Berarti sepenting itu pemahaman kontrak kan. Betul. Gimana caranya kontrak ini mencapai win-win solution, supaya tidak ada yang dirugikan, tidak ada juga yang terlalu diuntungkan. Jadi kedua belah pihak itu mendapatkan manfaat yang sama. Iya, timbal balik yang sama ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memahami isi kontrak itu? Mau tidak mau harus belajar. Tapi kalau tidak ada yang mendampingi proses belajarnya, tidak ada yang ngasih arahan, ya bingung juga. Karena saya termasuk tahu belajar kontrak dan nggak nyantol, nggak nyantol. Itulah pentingnya, menurut saya saat itu, itulah pentingnya belajar hukum ya. Bukan hanya sebatas untuk gelar dan cari kerja, tapi untuk kesadaranmu yang hidup di negara hukum. Karena semua pekerjaan yang Anda lakukan, itu ada konsekuensi hukumnya. Dan dilindungi hukum juga. Menurutku sih itu. Oke, luar biasa Kak Bunga ya. Itu latar belakang Kak Bunga mengambil Magister Ilmu Hukum di UKSW ini gitu ya. Ternyata memang ya dari kesadaran Kak Bunga sendiri bahwa Indonesia ini kan ada negara hukum dan semua ya berkaitan dengan hukum, termasuk juga dari pekerjaan profesi Kak Bunga saat ini gitu ya, sebagai konten kreator, komedian, terus juga presenter ya juga. Pokoknya dunia entertainment itu juga sangat perlu hukum itu sendiri, apalagi dalam perjanjian kontrak itu tadi ya. Ya, dalam batasan-batasan juga, dalam bagaimana sih kita bisa memberikan konten gitu ya, tetapi tidak melanggar dari sisi-sisi hukum itu sendiri gitu ya. Gimana sih Kak Bunga dulu bisa tertarik dari belajar bahasa asing itu, gimana sih tertariknya, dan apa yang membuat Kak Bunga tuh suka mempelajari itu? Seberapa penting sih public speaking itu sendiri? Sebenarnya saya nggak pernah tertarik belajar bahasa, tapi harus, karena saat itu waktu itu masih SMP, SD, SMP, saya tuh nggak punya teman sama sekali. Jadi mungkin karena beda sendiri, jadi bahan ceng-cengan, jadi ini dibully lah. Akhirnya waktu itu sempat berpikiran, aku nggak mau punya teman di dunia nyata, aku mau cari di dunia maya aja. Nah, waktu itu mungkin teman-teman atau sobat Justisia yang nonton di sini pasti pernah ngerasain zaman BBM, BlackBerry Messenger. Waktu itu pasti pernah ngerasain. Zaman SD itu saya Kak. Ya, wah saya udah tua ya, itu saya SMP. Beda dikit lah ya. Masih tetap fresh ya. Waktu itu tuh lagi heboh sebuah habit broadcast pin. Nih, add nih temanku. Benar-benar. Gitu. Nah, pinku itu tersebar sampai ke luar negeri, sampai ke Thailand, sampai ke India, sampai ke ini. Saking aku cari teman waktu itu. Nah, untuk berkomunikasi sama mereka, aku kan mau tidak mau harus belajar bahasanya mereka, karena aku yang butuh mereka. Aku yang pengen mereka jadi temanku, aku harus menyesuaikan diri sama mereka. Dari situlah aku belajar pelan-pelan, sedikit-sedikit. Karena tersebar di Thailand ya, akhirnya belajar bahasa Thailand, kesebar di India belajar bahasa India, kesebar di Filipina belajar bahasa Filipina. Nah, dari situ belajar pelan-pelan, terus ngobrol. Waktu itu belum ada video call ya, teman-teman. Waktu itu Skype adanya. Ngobrol di Skype, akhirnya mereka pun juga coba ajarin aku bahasa Indonesia sedikit-sedikit gitu katanya. Oh ya udah, kamu juga saya ajarin deh. Kamu juga ajarin saya ya. Akhirnya kita ngobrol sampai akhirnya sekitar kelas 2 SMP. Nah, itu saya pemain gamelan waktu itu. Wow, luar biasa banget. Iya, jadi saya itu menghadiri wisuda UKSW itu, kalau sama yang kemarin itu berarti sudah 8 kali saya hadir ya. Wow, 8 kali SMP. Ya, sejak SMP. Tapi waktu SMP sebagai pemain gamelan. Karawitan itu ya. Karawitan. Nah, waktu itu mulai gaul sama mahasiswa-mahasiswa. Nah, di situ anak-anak mahasiswa, di saat saya sama anak-anak seumuran diceng-cengin, anak-anak mahasiswa malah yang,
rambutmu kok bagus, ih mata kamu softline ya, dari mana? Baliklah percaya dirinya. Dari situ udah mulai jarang berteman sama teman-teman di dunia maya, bertemanlah di dunia nyata, tapi sama anak mahasiswa. Dari situ belajar bahasa-bahasa daerah, itu anak-anak pada pakai bahasa-bahasanya. Nah dari situ akhirnya saya pikir, oh iya ya, ternyata berteman luas ini bisa membawa impact yang positif. Betul. Waktu itu. Kalau ke public speaking itu arahnya karena dulu tuh sering ditanya-tanyain, kamu tuh orang mana sih? Kamu kok bisa bule sih? Bapakmu orang mana? Ibumu orang mana? Nah itu kan menjelaskan kayak panjang kali lebar kali tinggi itu kan. Nah terus berpikir kayaknya kalau misal kita memberi penjelasan kurang dan orang itu memahami juga kurang, itu kayaknya akan menjadi salah paham yang berkepanjangan. Betul, banget. betul. Dari situlah kayaknya kalau public speaking untuk ngomong di depan orang banyak kayaknya penting deh, apalagi dengan looksku yang kayak begini. Di pekerjaan manapun bukan di kepedean ya, tapi pasti akan ditaruh di depan untuk ngomong sama orang banyak. Terus oh ya mungkin penting juga ya, selebihnya buat cari duit ya saya. Oke, itu tadi ya latar belakangnya Kak Bunga bisa tertarik dengan menguasai 17 bahasa asing itu tadi ya. Nah dari kemampuan tersebut nih Kak Bunga, akhirnya Kak Bunga dikenal luas kan di media sosial. Nah bagaimana sih perjalanan Kak Bunga itu dalam membangun branding, personal branding Kak Bunga itu sendiri gitu? Asal muasalnya sebenarnya itu aku membangun personal branding itu dari SMP. Karena waktu SMP di Salatiga ini saya terkenal sebagai sinden waktu itu. Wow. Nah, ya. Luar biasa teman-teman ya. Ini tuh pola pikir berbisnis. Carilah bidang yang saingannya paling sedikit. Yang saingannya paling sedikit dan sekiranya kamu akan jadi beda sendiri di situ. Kalau waktu itu saya milih untuk ngambil kursus opera atau musik-musik klasik, yang model begini udah banyak, saingannya banyak. Tapi kalau waktu itu saya ambil gamelan dan sinden, yang kayak begini kan jarang-jarang. Iya, betul. Terus saingannya juga sedikit waktu itu. Jadi kayak oh ya menarik ya. Dari situlah aku milih untuk mendalami bahasa daerah, terutama bahasa Jawa ya, karena aku lahir besar di Jawa. Nah, mulai bisa arahnya ke sosial media itu jadi waktu itu sempat ada lagu yang viral, itu Cintamu Separuh Topi Miring, dan itu tuh rapnya pakai bahasa Jawa. Nah saya coba impersonate lah, dubbing. Walaupun sebenarnya nggak dubbing pun aku bisa, cuman waktu itu coba dubbing bikin dubbing itu akhirnya meledak sampai kemana-mana. Wow. Terus asal muasalnya juga sering membuat konten sama kakek, karena kakek itu kan ya bisa dibilang dari antara semua keluarga yang paling dekat itu kakek, dan konten-konten emosional itu juga cepet naiknya. Nah akhirnya mulailah dikenal dari situ. Oh iya ini bule yang bisa bahasa Jawa nih. Oh iya ini bule yang yang deket sama kakeknya nih. Jadi membentuk personal branding itu harus saya bangun dengan memiliki satu aja ciri khas yang kalau kita sebut oh itu arahnya langsung ke ini. Jadi waktu itu saya memilih personal branding bule Jawa waktu itu ya awalnya mulai dari situ. Nah dari situlah akhirnya mau masuk ke manapun itu loh si bule Jawa. Nah kayak gitu. Luar biasa sih emang. Setiap orang itu kan pasti punya ciri khasnya masing-masing ya, atau kelebihannya masing-masing gitu ya. Jadi bagaimana kita berpikir gitu ya, bagaimana kita bisa membangkitkan atau mengembangkan personal branding kita itu sendiri. Nah ya Kak Bunga ini kan aktif ya sebagai presenter, content creator, komedian, public figure lah yang kita kenal ini. Kalau Kak Bunga melihat perkembangan profesi digital saat ini seperti apa sih Kak? Berkembangnya pesat sekali ya, karena dunia digital ini membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Bahkan bisa dibilang lapangan pekerjaan yang mungkin di mata orang itu kan hitungannya nggak kerja, tapi jadi lapangan pekerjaan. Contoh, live streaming. Yes. Live streaming. Maaf, orang yang tidak sekolah aja ada yang dapat MM-an dari live streaming. Iya betul sih, betul ya. Dari live streaming, dan tidak hanya live streaming tapi dari endorsement. Dari endorsement pun mereka bisa mengais rupiah yang lumayan besar.
Nah, berarti kan sebenarnya profesi digital di dunia digital ini kan membuka ladang profesi ini untuk siapapun. Iya. Tidak kenal usia, tidak kenal gender, tidak kenal latar belakang pendidikan dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika mereka sebagai pelaku bisnis digital, let's say anggaplah content creator dan influencer, ketika kita tidak selektif dalam memberikan panggung, takutnya akan terbentuk tren yang tidak seharusnya jadi tren. Nah, makanya itu kadang-kadang walaupun membuka peluang yang sangat besar, tapi kalau tidak selektif dan tidak hati-hati, impact-nya juga besar. Betul. Besar sekali. Jadi walaupun kalau mau dibilang membuka peluang, besar sekali, besar banget peluangnya besar banget. Beda kalau host live streaming perusahaan ya, mereka kan pasti punya kriterianya SOP sendiri ya. Tapi misal contoh begini, kita mungkin punya teman-teman, mungkin sobat Justisia tahu ada satu aplikasi, itu bisa dicari di App Store atau di Google Play. Jadi itu aplikasi lowongan pekerjaan. Nah, di situ kita tinggal tap aja. Nanti kalau misalnya kita dipanggil interview, kita dihubungi. Yes. Ada satu aplikasinya itu. Yeah. Nah, pernah saya iseng buka. Dia cari host live dance. Host live, tapi tugasnya hanya ngedance depan kamera. Nah, kan saya mikir ini dance apa? Begitu saya buka, kalau dari raut wajahku menurutmu gimana? Iya, pasti langsung di ACC. Oh, ternyata bisa ya ngasih panggung untuk hal-hal kayak begini. Nah, jadi kesini-sini berpikir kalau misalnya para influencer, content creator, atau mereka si pemberi lapangan pekerjaan di dunia digital ini tidak selektif, bahaya juga ya ternyata. Iya. Karena siapapun bisa join. Iya, benar-benar. Iya, seperti itulah pandanganku. Iya, iya sih kalau dilihat-lihat memang sebegitu luasnya gitu ya di dunia entertain khususnya juga ya. Nah, menarik sekali ya Sobat Justisia, bagaimana satu kemampuan itu bisa membuka begitu banyak peluang di dunia digital. Nah, dari sini kita juga bisa melihat nih bahwa media sosial itu bukan hanya ruang berekspresi saja, tetapi juga menjadi bagian dari ekonomi kreatif digital itu sendiri. Dan pastinya itu pasti akan terus berkembang begitu pesat ya. Tadi udah disampaikan juga sama Kak Bunga ya. Nah Kak Bunga, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih luas lagi nih ya, di ekonomi kreatif digital gitu, ada banyak generasi di luar sana yang mungkin sudah baru menonton juga nih Sobat Justisia juga nih. Sekarang ini kan menjadi konten kreator itu menurut Kak Bunga itu apa saja sih tantangan terbesar gitu ya, atau tantangan atau apa saja yang udah Kak Bunga pernah alamin gitu selama menjadi konten kreator atau di dunia entertain itu seperti apa sih gitu? Kalau konten kreator itu sebenarnya dibilang susah enggak, dibilang gampang juga ya berat juga. Kalau tantangannya awal-awal yang paling berat tuh konsisten ya. Karena beberapa orang akan menganggap konten kreator aku bikin 1, 2, 3 aku nggak naik ya. Oh kayaknya nggak bisa nih. Padahal sampai detik ini sosmedku dengan sekian banyak follower itu aku bangun selama 5 tahun. 5 tahun. Lama, cukup lama. Iya, dan itu berbagai banyak jenis konten, berbagai macam project collab dengan berbagai pihak juga ya, tidak cuman sesama konten kreator, mungkin ada artis ya artis papan atas ada, dengan pelaku ekonomi digital, mereka yang membuka-buka bisnis di ranah digital itu juga ada. Jadi tantangannya itu kalau antara kekonsistenan itu adalah selektif memilih tema, selektif memilih tema konten. Paling sering kejadiannya, misal hari ini, let's say kemarin itu ada tren apa ya yang sering ini. Oh, let's say sekarang ada tren kicau mania. Iya. Semua akan mengikuti bikin kicau mania semua. Untuk mereka yang sudah terbiasa bikin konten,
naik kicauannya. Mereka akan ngerasa, tapi dengan mereka yang baru mau belajar, loh ini kan terkenal, kok aku bikin kicauannya nggak naik ya? Apa karena aku kurang? Apa karena aku ini? Down, akhirnya nggak mau bikin konten lagi. Tapi ada dari mereka, dan ini tuh ada teman baikku konten kreator. Dia adalah seorang edukator pasar saham. Jadi dia memberikan edukasi kepada orang-orang yang main trading dan saham. Dan menurutku itu edukasi yang bagus banget. Jadi supaya orang hati-hati, bukan yang asal nyemplung terus ngeluarin uang sekian terus tahu-tahu let's say rungkat, ntar ini. Dia ngasih konten edukasi yang baik, tapi tidak pernah naik. Padahal kontennya dibuat dengan niat, ada timnya. Udah seniat itu. Udah gitu seniat ya? itu. Jadi kalau tidak sabar dengan algoritma sosmed, ya anjlok, pasti akan cepat ngedown. Dan kalaupun mau memilih konten edukatif, boleh, sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Tapi harus pilih cara penyampaiannya. Karena orang-orang terutama di Indonesia menganggap aplikasi-aplikasi sosmed itu aplikasi hiburan, bukan betul. Aplikasi belajar. Jadi memang mengemasnya harus hati-hati sekali. Jadi tantangannya dua itu, antara konsisten dan pemilihan tema dan pemilihan personal branding itu. Oke, iya. Konsisten itu sangat perlu ya, Sobat Justisia. Apapun itu yang kita kerjakan, pasti kalau kita udah ada usaha gitu, konsisten itu yang sangat penting gitu ya buat kita kembangkan. Nah, konten kreator itu kan mengikuti itu tadi ya, keviralan, tren itu tadi. Nah, menurut Kak Bunga sendiri itu bagaimana sih membedakan kreator yang hanya viral sesaat dengan kreator yang bisa bertahan lama? Banyak aspeknya sih. Kalau misalnya contoh, aku akan sebut dua nama. Dua nama orang ini sempat viral. Viral yang ramai sekali sempat dibahas sama orang. Yang satu bertahan, yang satu enggak. Mungkin Sobat Justisia semua mungkin pernah dengar Alif Cepmek. Tahu nggak? Pernah dengar? Pernah dengar. Yang kamu nanya. Iya. Ada yang masih pernah dengar namanya nggak? Pasti di kalangan kita itu masih sering ini ya. Kalau saat itu iya. Kalau sekarang masih pernah dengar nggak jokesnya, namanya? Udah nggak pernah sih. Udah nggak pernah. Terus kedua, Fajar Sad Boy. Yes. Fajar. Sampai sekarang masih sering dengar? Iya, sedikit gitu aja. Iya. Bahkan Fajar Sad Boy sudah sampai di titik main film sekarang. Iya, betul. Padahal dua orang ini viralnya itu bukan dengan, bukan menghina, tapi bukan dengan karya. Mereka viral itu dengan jokes. Jokes yang mungkin yang satu arahnya ke percintaan, yang satu mungkin arahnya impersonate. Tapi kenapa yang satu anjlok, yang satu bertahan? Karena yang satu mencari jalan untuk bikin karya, gimana caranya jangan sampai saya anjlok, jangan sampai saya ini. Makanya sampai detik ini dia ada di Rana TV. Yang satu stuck di sosmed. Iya, betul. Tidak bergerak, tidak mencari jalan, tidak berusaha mungkin cari agensi atau cari manajemen yang bonafit lah ya untuk mendongkrak namanya. Akhirnya terlihat yang satu anjlok, yang satu bertahan sampai sekarang. Jadi kalau mau membedakan mereka yang viral sesaat lalu jatuh atau mereka yang bertahan, itu dari usaha mereka mempertahankan nama. Benar. Tetap walaupun misal kayak ada yang sempat viral terus hilang, coba cek sosmednya. Mungkin mereka tidak pernah mengganti jokes. Bisa. Mereka akan merasa itu akan viral dan lucu terus. Sementara konten kreator lain sudah berusaha berbenah, ikutin tren apa yang lucu, sampai akhirnya mereka followernya nambah. Paling problemnya itu di situ. Iya ya, dan dilihat itu bagaimana sih, kembali lagi ke bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita sendiri, nggak stuck di situ aja, Kak Bunga ya. Oke, nah dari personal branding itu tadi ya, ada satu hal yang seringkali belum banyak disadari oleh para kreator digital, yaitu aspek hukum dan ruang digital ya. Dari Kak Bunga sendiri nih, sangat menarik ya, seringkali kita fokus pada konten saja tapi nggak melihat aspek-aspek hukumnya itu tadi, seperti yang udah disinggung Kak Bunga di awal percakapan kita tadi gitu.
banyak konten kreator itu yang membuat konten, tapi ya itu tadi lupa akan kita ini berada di dunia hukum gitu ya. Jadi ya lupa sekedar untuk jokes sesaat gitu, ya akhirnya kembali ke dunia yang lain, ya udah jadi viral sesaat itu saja gitu. Bagaimana sih menurut Kak Bunga sendiri? Kalau masalah pemahaman di dunia hukum, itu memang kalau di dunia digital ini kan masih rawan sekali karena abu-abu ya. Misal contoh, aku nggak akan sebut ini endorsement, aku akan sebut ini paid promote. Paid promote itu jadi ada pihak yang dia bikin bisnis dalam bentuk jasa. Dia akan, atau jasa bisa, barang bisa, dia akan kasih materinya, ini tolong taruh di storymu, promotin, terus tag kita. Nah, ada modus penipuan atau scammer yang biasanya paling banyak di Instagram. Itu akunnya dengan jasa lelang. Dia akan endorse konten kreator. Ini Kak, tolong ya, ini kita adalah ini terpercaya dan lain-lain sebagainya. Kemudian scammer ternyata. Terjadi penipuan di situ. Yang disalahkan siapa? Pasti pihak yang mempromosikan. Betul. Nah, perlindungan hukumnya gimana? Iya, itu jadi yang dipertanyakan. Yang kena pelanggaran siapa? Nah, kayak gitu kan masih abu-abu semua. Terus misal, ini mungkin sangat miris sekali. Di TikTok itu beberapa kali sering saya temukan orang yang menjual obat ilegal, tapi dijual terang-terangan di TikTok. Itu banyak sekali. Padahal itu pelanggaran pidananya ada. Betul. Pelanggaran pidananya ada, tapi mereka tetap melakukan itu. Dan sayangnya yang beli adalah mostly anak-anak di bawah umur. Iya. Dan Nah, mereka sudah paham itu gitu ya. mereka paham, maksudnya mungkin secara hukum lebih dalamnya mereka nggak paham, tapi mereka tahu ini salah. Iya. Dan bisa kena hukum, masalah hukum. Berarti kan sebenarnya ada di satu sisi mereka tidak tahu, ada di sisi lain mereka tahu, tapi tidak mau tahu. Iya. Nah, kalau misalnya mereka tidak paham dunia tentang hukum, mereka tidak paham latar belakangnya di dunia hukum itu seperti apa, itu kan imbasnya ke banyak orang. Betul. Penipuan itu imbasnya, iya kalau mereka yang ikut jasa lelang itu ya mungkin cuma orang yang uang nganggur. Kalau uang nabung, iya, sudah banyak juga ya kita temui sudah kasusnya. banyak kejadian. Terus tentang obat-obat ilegal yang dibeli anak-anak di bawah umur. Iya kalau misal anaknya baik-baik aja, kalau terjadi sesuatu sama anaknya. Iya. Nah, jadi biar konten kreator, biarpun mereka yang bisnisnya di dunia digital atau apa, itu perlu banget belajar hukum. Penting setidaknya dasarnya. Padahal sementara ini sering saya temui, maaf ya, netizen Indonesia tuh sering sekali malas baca. Komentar atau caption yang cuman singkat aja mereka nggak mau baca, apalagi buku KUHP sudah beli tuh. Iya. Berarti kan ini mungkin akan jadi PR buat sobat Justisia semua. Betul. Mahasiswa S1 maupun S2 hukum UKSW, kalian harus bisa selain menjadi praktisi hukum, atau mungkin nanti kalian jadi aparat penegak hukum, lawyer, jaksa, hakim dan lain sebagainya, kalian harus bisa jadi edukator untuk masyarakat luas. Kalian harus bisa menyampaikan poin-poin yang sudah kalian pelajari di kampus. Karena kalian hidup di negara hukum, tapi tidak semua orang punya kesadaran akan hukum. Iya, itu dia kuncinya. Iya, itu dia kuncinya. Iya. Kita berada di negara hukum, tapi tidak semua orang itu sadar hukum gitu ya. Hanya tahu saja peraturannya gitu ya. Tapi ya itu peraturan untuk dilanggar. Iya. Banyak sekali, itu sering banget aku temuin ya Mima. Orang berpikir bahwa hukum atau peraturan ada itu untuk dilanggar. Iya. Kenapa tidak ada satupun aku pernah dengar orang yang berpikir peraturan ini dibuat atau dibentuk itu untuk menata kehidupan kita supaya tidak saling merugikan satu sama lain. Iya. Aku belum pernah dengar tuh ada yang berpikir kayak begitu. Betul. Misal dilarang mencuri, itu bukan supaya kalian mencuri, itu supaya tidak ada orang yang dirugikan. Iya, betul. Dan supaya kamu sendiri si pelaku juga tidak dosa, kamu mengambil yang bukan hakmu loh itu. Iya, betul. Kenapa tidak ada yang berpikir seperti itu? Itu PR kalian ya, Sobat Justisia. Kalau saya udah lulus. Kita perlu minta bimbingan dari Kak Bunga ya. Iya, Kak Bunga. Dalam dunia konten digital juga kan sering muncul nih seperti penggunaan musik, video gitu juga ya. Terus konten milik orang lain gitu.
bagaimana sih Kak Bunga ini melihat gitu pentingnya memahami hak cipta bagi pemilik konten kreator itu sendiri? Oh ya, penting banget. Iya. Penting banget, terutama ketika kalian sudah bikin kalau dari konten, kamu tahu nggak yang paling mahal itu apa saat bikin konten? Idenya, betul. Idenya. Sementara beberapa waktu belakangan ini berulang kali aku sering lihat ketika seorang konten kreator bikin konten, isi komentarnya, ih plagiat, ih jiplak. Padahal kontennya bukan komersil. Berarti kan memang ide itu semahal itu. Iya, betul. Kalau misalnya dalam hak cipta, atau kebetulan itu juga materi tesisku ya kemarin. Luar biasa hak cipta. Kita akan mengulik hak cipta. Kalau masalah hak cipta itu, ketika kalian merasa kalian memakai, ini kita pakai bahasa bayi atau simpelnya aja. Ketika kamu merasa kamu mengambil ide orang lain, ketika kamu merasa ini kamu menggunakan hak cipta atau hasil karya orang lain, cara menghargainya sesimpel kalian cantumkan saja ini terinspirasi dari ini. Kalau misalnya musik, biasanya TikTok atau Instagram kan sudah ada di pojok itu, ini soundnya, ini penyanyi ini itu memang sosmed menyediakan sarana untuk mereka mempromosikan. Dan mungkin teman-teman juga tahu kalau tidak sedikit juga lagu yang akhirnya terkenal sampai kemana-mana karena ditaruh di sosmed. Kalau itu mungkin kan ada simbiosis mutualismenya lah ya. Dan sosmed sendiri, Instagram dan TikTok itu juga mereka punya fitur kalau seandainya ini dipakai tapi melanggar hak cipta, itu akan di take down sama mereka. Di take down atau tidak diizinkan video atau konten itu tayang di negara-negara tertentu. Ada yang seperti itu. Nah, kalau misalnya kesadaran soal hak cipta itu tidak disadari sama teman-teman konten kreator, bahaya di luar hukumnya ya. Resiko di luar hukumnya adalah mungkin kalian akan dihujat, akan dianggap plagiat. Tapi ketika kalian masuk ke ranah hukumnya, itu ada di UU nomor 28 tahun 2014. Itu bahaya, kalian bisa kena. Nah, jadi jangan merasa karena itu banyak kok penyanyi-penyanyi yang mereka menyampaikan, mungkin pernah dengar kasus royalti. Penyanyi bilang nggak apa-apa kok, pakai aja, itu pakai aja. Perlu teman-teman pahami ya di sini bahwa terkait hak cipta atau royalti, mereka yang mengizinkan karyanya dipakai atau disebarluaskan atau dinyanyikan itu boleh, nggak apa-apa, berarti dia baik. Tapi ketika ada pembuat karya yang menuntut akan keadilan untuk karya ciptanya, itu juga boleh, itu juga nggak apa-apa. Kenapa dihujat? Ini negara hukum, mereka punya hak untuk itu. Ide itu memang mahal. Jadi jangan merasa, ini tuh kenapa kok kamu kayak begini? Ini negara hukum. Itu negara hukum. Ini negara hukum. Mereka pekerja di industri hiburan, mereka menjual karyanya, menjual idenya, tenaga, waktu untuk membuat karya sesuatu. Ketika dia ingin itu ada perlindungan hukumnya, boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Nggak salah. Jadi di luar mungkin ada orang yang dengan ini silakan kalau mau dipakai, ya ini tetap negara hukum. Jadi kalau ada yang menuntut, itu nggak bisa disalahin. Makanya inilah kenapa teman-teman semua harus paham terkait hak cipta. Kalau kalian mau terjun, terutama mungkin Sobat Justisia yang mau terjun di konten kreator, kalian harus sangat paham. Itu masalah hukum yang lumayan sering terjadi di situ. Ya, pentingnya seperti itu, karena terlebih ini negara hukum ya. Oke, nah tadi dari media sosial kan sering memunculkan konflik itu tadi ya Kak, misalnya terkait komentar atau konten yang disalahartikan atau juga bahkan pencemaran nama baik. Nah, bagaimana nih menurut Kak Bunga sendiri sebagai konten kreator menyikapi hal tersebut? Ya harus paham hukum. Harus paham hukum teman-teman. Harus paham hukum. Kita nggak bisa memungkiri, mostly pengguna sosmed di Indonesia, tidak semuanya sekolah. Tidak semua mungkin seberuntung kita yang bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Kalaupun bisa sampai di titik perguruan tinggi, kita tidak bisa menyamakan cara berpikir kita sama mereka. Ini beda-beda. Betul. Karena karakter orang beda-beda. Tapi ketika mereka sudah tahu ini ada konsekuensi hukumnya, harusnya mereka akan berpikir. Jadi satu-satunya kunci untuk konflik atau apa yang ada di sosmed, kalian harus paham hukum. Harus paham hukum. Paling sering terjadi konflik itu adalah, maaf ya,
suami selingkuh dilabrak istri sah, dikontenin, diviralin. Padahal kalau misalnya kita mau bicara, kita tidak bicara moral dulu ya, kita bicara hukum ya. Seorang istri ngelabrak suami sama perempuan, kemudian si perempuannya digebukin habis-habisan, kena bos penganiayaan kamu. Iya, betul. Kena. Itulah yang hukum lihat fakta. Fakta di lapangannya seperti itu. Walaupun kalau mau dituntut balik ini mereka perzinahan, bisa. Iya. Bisa, tapi kalau kamu sudah penganiayaan di situ, kamu upload pula di sosmed, pasalmu double, bos. Iya. Itu padahal sudah ada pengadilan, kamu tinggal ajukan gugatan. Betul. Selesai daripada pakai cara-cara kayak begini. Sesudah masalah itu selesai, kamu bisa sampaikan ke sosmed. Kalau let's say kamu mau curhat, bisa. Bukan berarti dibatasi tidak boleh curhat ya. Bisa. Kamu bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih terstruktur, tidak menyebut nama, tidak menyebar nomor atau data pribadi. Betul. Kamu tidak perlu menyampaikan ini rumahnya di sini selingkuh sama ini, tidak perlu. Kamu punya banyak cara yang supaya kamu terhindar dari konflik hukum. Atau let's say gak usah itu, nagih utang, itu sering banyak sekali kejadian. Nagih utang, ditaruh mukanya, nomor HP-nya, alamat, bahkan foto KTP-nya, itu kena bos, kena, kamu menyebarkan data pribadi. Tapi apakah si penghutang ataupun yang menyebarkan itu sadar? Kalau kalian sadar, hukum itu tidak mungkin terjadi. Iya. Hutang piutang itu juga ada undang-undang yang bisa diatur. Sekali. Atau kalau misal let's say sering banget terjadi si A ngutang sama si B, tapi si B ngasih uang ke si A, si A itu nganggapnya ini dikasih karena tidak pernah ada kata meminjam, si B nganggapnya ini ngutang. Itu juga ada undang-undangnya. Kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kuncinya apa, kalian paham dulu hukumnya seperti apa. Terus apa-apa aja yang bisa menganggap suatu tindak pidana tidak jadi terlihat pidana. Kalau perdata kan kita hanya gugatan di pengadilan aja ya. Betul. Kalau misal pidana itu kan ada step-stepnya, harus ada penyelidikan, ada penyidikan, ada penuntutan, baru putusan. Itu pentingnya kalian ngerti atau pandai soal hukum. Ketika kalian berkonflik di negara hukum, kalian semua itu dilindungi sama hukum. Kalian semua ini subjek hukum. Iya, betul. Buat apa hakim sendiri? Iya. Gitu. Sudah segampang itu sebenarnya. Cuman itu tadi kembali ke kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap hukum itu sendiri. Jadi ya hukumnya sudah ada, pengaturannya sudah ada, ya dilanggar, akhirnya menyusahkan diri sendiri gitu ya. Nah, oke, Kak Bunga. Menurut Kak Bunga sendiri gitu, apa sih yang paling penting bagi kreator itu untuk memikirkan dampak sosial yang mereka buat? Dampak sosial ini berarti aku kasih contoh dengan hukum atau di luar hukum ya? Iya. Misal contoh dampak sosial, tahu kasus FH di Universitas Negeri yang cukup terkenal di Indonesia? Iya. Dia melakukan pelecehan. Iya, ya kan? Betul. Itu sempat viral di mana-mana. Betul sekali. Apa media yang dia gunakan? Iya. Sosial media. Betul, sosial media. Sosial media, dan itu bukan sosial media ramai. Iya. Itu sosial media dalam bentuk japri. Iya. Bukan ini harusnya. Iya. Harusnya itu resiko sangat minim sekali. Iya. Karena grup itu bersifat privat sebenarnya ya. Grup itu bersifat private. Tapi bisa tersebar, dan maaf, kalian itu orang hukum. Iya. Kalian paham sekali apa yang akan terjadi sama kalian ketika kalian melakukan hal-hal tersebut. Betul. Dampak sosialnya apa kira-kira yang kamu tangkap dari berita? Mereka dapat dampak? Ya, akhirnya mereka tersebar di mana-mana, dan juga nama mereka jelek. Nama fakultas juga ikutan. Nah, semuanya. Dan yang paling penting juga, itu membuat geram ya masyarakat, terkhusus juga para wanita gitu ya. Apalagi yang dilecehkan seperti itu ya. Karena itu bukan hanya mahasiswa yang kena, tapi betul. dosen juga kena. Betul. Nah, kalau kita mau bicara dampak sosialnya dari sosial media, yang dalam bentuk japri aja, itu membawa impact seperti itu. Bayangkan kalau yang di dunia konten. Iya. Kalau misalnya kalian membuat konten tapi tidak memahami norma-norma yang berlaku, betul. Kalian tidak paham hukum, kalian tidak paham saat membuat sebuah konten ini apa yang mau saya sampaikan. Apakah saya cuma mau bikin konten ini untuk hiburan, ataukah saya bikin konten mau ngode mantan saya, apakah saya bikin konten mau edukasi, atau saya mau nyindir teman. Ya
bahaya karena dampak sosial ini juga negara yang jiwa sosialnya tinggi sekali. Iya, betul. Misal saya bikin konten sesuatu ini harapan saya adalah saya curhat, saya dibela. Tapi sering sekali udah diupload kontennya, tapi kenapa saya yang dihujat? Iya. Nah, itu pentingnya kalian memahami dunia konten itu bahwa ini tersebar tuh seluruh Indonesia. Dampak sosialnya satu, bisa yang bikin yang deket jadi jauh, bisa yang bikin yang jauh jadi deket. Terus yang tidak berhak jadi punya hak, yang punya hak jadi lepas tangan. Misalnya aku kasih contoh gini, pernah nggak ngelihat di sosmed konten ya, ada orang yang membuat konten yang viral sekarang seporsi kekalahan. Iya. Pernah. Itu biasanya chat dengan orang tua atau dengan pasangan. Betul. Diupload di sosmed. Yang berhak jadi lepas tangan. Siapa yang berhak? Orang yang berkaitan di chat tersebut. Yang tidak berhak akhirnya ikut-ikut, Kak, you deserve better. Oke, itu yang positif. Coba yang negatif, Kak, bener dia, kenapa lu malas porsi kekalahan? Kak, lu keren. Nah, padahal yang ngomentarin itu nggak kenal gitu loh, nggak kenal sama si pembuat konten. Makanya kalau kita mau bikin konten di dunia sosmed itu memang harus hati-hati dan harus berpikir bahwa tidak semua orang akan memahami jalan berpikir kita. Betul. Itu terjadi juga sama aku soalnya. Waktu kemarin kebetulan aku menikah bulan Januari, tanggal 25 kemarin, tanggal 24 kakakku meninggal. Jadi H-1 aku menikah, kakakku meninggal. Nah, aku sama kakakku ini beda keyakinan. Jadi poin yang ingin ku sampaikan ke sosmed adalah di hari rumahku jadi tempat akad, akhirnya jadi rumah duka. Tapi yang orang tangkap, aku baru habis akad nikah, kemudian yang meninggal dipikir suamiku. Jadilah pertanyaan, lo tadinya kan akad, kenapa meninggalnya pakai peti dan petinya ada salib? Padahal di caption sudah saya tulis itu kakak saya. Nah, itu pentingnya pemahaman literasi itu kembali lagi ya, penting. Selain kita punya darurat membaca, kita yang membuat konten pun juga harus bisa menyampaikan sesuatu itu yang lebih mudah dipahami supaya yang melihat itu juga ini, karena kadang-kadang saya mikir apa kontenku ini susah dipahami ya. Mungkin yang ternyata yang bisa dipahami hanya captionku, kontenku tidak. Itu dampak sosialnya kan yang akan bikin kita tuh dinilai beda-beda sama orang. Dan paling problemnya kalau di konten kreator kayak, lu pada nggak baca caption ya? Lu pada nggak, paling itu. Iya, oke Kak Bunga. Ya, dari pembahasan ini kita bisa lihat ya bahwa dunia kreatif itu tidak hanya soal kreativitas saja, Sobat Justisia, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kesadaran hukum itu sendiri. Peran hukum di sini sangat penting juga dalam ekonomi kreatif digital. Oke. Kak Bunga, sebelum kita menutup perbincangan hari ini ya, saya ingin mengajak kita untuk sedikit refleksi gitu tentang tidak hanya dari perjalanan Kak Bunga saja, tetapi sebagai konten kreator digital, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum sendiri. Ya, dari perjalanan Kak Bunga sebagai konten kreator digital, sekaligus lulusan Magister Ilmu Hukum, apa pelajaran yang paling penting yang bisa Kak Bunga dapatkan selama berkuliah atau menempuh studi ilmu hukum di Magister Ilmu Hukum UKSW ini? Kalau di UKSW itu untungnya saya pilih UKSW karena saya ini kan bukan latar belakang hukum, S1 kan bukan hukum. Tapi dosen-dosennya tidak pernah melepas tangan saya sesulit apapun mereka mengajar saya. Karena jujur menghafal pasal itu emang gak gampang. Betul. Dan memahami ini kenapa ini jadi tindak pidana, kenapa ini bisa digugat, kenapa itu lumayan berat waktu awal-awal itu. Dan dosennya, untung dosen-dosen FH UKSW itu tidak ada yang melepas tangan saya. Walaupun let's say ini bidang perdata, ini bidang pidana, ini misalnya saya perdata nanya ke orang pidana, dosen pidana katakanlah, itu tetap diladenin walaupun di luar jam kampus. Jadi kalau misalnya mau dibilang mau dibilang soal pemahaman, terus misal kita merefleksikan apa saja yang udah saya dapat di dunia hukum yang dikaitkan dengan pekerjaan saya di lapangan dan dunia S1 saya, gak usah kita pikir ribet-ribet. MH itu
S1 apapun bisa ke MH. Betul. Jadi kalau mau dibilang apa-apa saja poinnya, tentu aja poinnya pemahaman hukum yang sangat baik. Kalaupun tidak dipakai untuk kerja, itu bisa dipakai untuk, let's say kalau untuk saya yang perempuan, itu bisa saya ajarkan ke anak. Karena kalau saya melahirkan anak di Indonesia, dia berarti dia karena hidup di negara hukum. Iya, betul. Sesimpel itu. Kalau dipakai kerja, kalau terpakai untuk dunia kerja, ya berarti background pendidikan saya terpakai untuk karir. Kalau tidak, itu bisa saya ajarkan ke anak. Sesimpel itu. Iya. Oke, Kak Bunga. Nah, dari pembahasan Kak Bunga tadi kan sudah belajar nih di Fakultas Hukum UKSW. Nah, dengan profesi Kak Bunga yang sekarang ini, apa saja sih yang bisa Kak Bunga dapatkan gitu dari pelajaran-pelajaran yang sudah didapatkan di Magister Ilmu Hukum, terapannya ke profesi nantinya akan seperti apa gitu? Atau Kak Bunga sudah mendapatkan yang dulunya nih masih kayak awam banget, nggak tahu, oh ternyata sekarang seperti ini gitu. Dari Kak Bunga khususnya untuk menunjang konten kreator atau profesi di dunia entertainment itu sendiri. Yang dulu memang saya awam banget nih Mima sama hukum, bener-bener ini buku setebal ini, pasal-pasal sebanyak ini, ya ampun. Tapi sebenarnya nggak sesulit. Awal-awal memang berat, tapi ketika sudah dipahami sebenarnya asik kok. Kalau mau belajar hukum tuh asik-asik aja. Pertama kali nih Kak Bunga melihat hukum itu seperti apa? Kejem. Ya. Ngeliatnya kejem karena kan balik lagi, kita content creator, kita akan mengikuti tidak selalu based on data, tapi based on what's viral, gitu, apa yang viral. Nah, setelah kita pelajari tentang ini, loh, akhirnya saya mikir, loh, kenapa misal, let's say, kenapa hakim ini dihujat, kenapa kejaksaan ini dihujat, padahal pelanggaran hukumnya udah bener. Jadi kalau mau dibilang di apa yang akan terpakai untuk di bidang ekonomi digital atau pekerjaan atau content creator, mungkin akan aku pakai untuk jadi edukator hukum ya. Karena mungkin aku punya basic SIKOM, aku punya basic komedian, dan sekarang saya punya basic hukum, kan sayang ya kalau nggak kepake. Betul. Untuk menyampaikan ini edukasi hukum ke masyarakat luas. Mungkin akan lebih mudah dipahami kalau diselingi dengan komedi dan cara penyampaian konten yang baik. Mungkin bisa, rencananya sih begitu. Luar biasa sekali. Jadi memang sudah menerima basic hukum itu sendiri dan pastinya dibagikan juga kepada teman-teman lewat konten yang beredukasi hukum itu sendiri. Luar biasa Kak Bunga ya. Ya, sebagai alumni Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum gitu ya, apa pesan kakak untuk adik-adik yang masih menempuh studi di Fakultas Hukum ini, atau juga buat calon-calon mahasiswa baru mungkin ya yang baru melihat juga di sini. Hukum itu kan memang tadi dibilang dari Kak Bunga nggak menyeramkan itu, ternyata belajar hukum itu asik gitu ya. Dari pengalaman saya juga begitu, dulu awalnya agak takut ya atau ragu mungkin masuk ke hukum, tapi setelah belajar hukum, wow, ternyata nggak menakutkan itu gitu ya, nggak sepasal-pasal itu harus dihafalin. Bayangan kita berbeda gitu ya. Mungkin bisa dipesankan gitu ya untuk adik-adik atau buat calon mahasiswa baru yang akan masuk ke dunia hukum gitu. Mungkin kalau untuk adik-adik yang masih berjuang kuliah, percaya deh, saat kalian lulus dengan gelar SH atau mungkin kalian lulus dengan gelar MH, kalian itu hidup di negara hukum. Tenang aja, itu tidak mungkin tidak kepake. Tapi ketika sudah paham teori, kalian paham secara profesional apa yang akan kalian lakukan di lapangan, jangan lupa disebarkan ya. Dengan cara kalian sendiri, dengan cara yang paling mudah untuk dipahami. Karena sebenarnya kan PR anak-anak hukum ini atau PR praktisi hukum ini adalah bagaimana kalian menjelaskan soal hukum ke masyarakat luas dengan bahasa bayi, bahasa yang lebih gampang dipahami, yang lebih mudah dicerna. Sebenarnya kan kayak begitu. Itu PR buat teman-teman yang lagi kuliah hukum ya. Tapi kalau untuk calon mahasiswa baru, percaya deh, mungkin kalau mau dibilang banyak teori, betul. Banyak hafalan, betul. Tapi tidak sesulit itu. Apalagi kalau di UKSW, aku sendiri yang menjalani. Aku yang bukan SH aja, aku bisa menyelesaikan MH 1,5 tahun.
Tidak sampai 2 tahun. Itu karena apa? Karena dosennya tidak pernah melepas tanganku. Walaupun aku sibuk, aku banyak kerjaan, aku kabur-kaburan juga kadang-kadang, dosennya tidak pernah melepas tangannya. Jadi kalau untuk itu tidak usah takut sama Tidak FH usah atau takut dunia ya, hukum, nggak usah teman-teman. takut. Selain memang dunianya asik, itu pengalamanku sendiri di KSW, dosennya juga profesional semua. Dosennya bener-bener tenaga pendidik yang mengajar, nggak usah takut. Iya, itu ya pesan dari Kak Bunga. Dicoba aja gitu ya. Atau hukum itu memang nggak semenyeramkan itu kok. Jadi buat teman-teman sobat Justisia, ya buat adik-adik maba gitu ya, yang kemarin nggak lolos di perguruan tinggi gitu mungkin ya. PTN ya, perguruan tinggi negeri gitu ya, bisa di sini gitu ya, karena dosennya asik-asik gitu ya, apalagi di Fakultas Hukum nggak semenyeramkan itu ya. Tadi serem. Seperti yang udah dibilang Kak Bunga, dosennya nggak lepas tangan gitu, walaupun Kak Bunga sempat kabur-kaburan atau ya nggak mungkin kurang paham juga, itu tetap dibimbing gitu pastinya ya. Oke, selama ini mungkin orang-orang itu berpikir bahwa lulusan Fakultas Hukum itu hanya sebatas profesi hukum itu aja gitu ya. Kedepannya pasti kerjanya cuma bisa jadi hakim, jaksa, notaris, atau bahkan kalau dilihat lagi dari karir-karir yang lain gitu, mungkin bisa cuma jadi advokat, legal consultant, corporate lawyer, atau legal office di perusahaan gitu. Atau mungkin juga diplomat, mediator, atau arbitrator gitu ya. Atau cuma sebatas akademisi atau peneliti hukum gitu ya. Tapi ternyata tuh hukum bukan hanya sekedar itu gitu ya. Yeah. Bisa banyak profesi lain juga ya, seperti Kak Bunga gitu ya. Jadi content creator, public figure ya, terus komedian, dan juga di dunia entertainment ternyata juga bisa gitu loh ya, lulusan hukum itu sendiri gitu ya. Jadi cakupan hukum itu memang bisa kemana saja gitu ya, sangat luas gitu. Nah, dan bagaimana nih Kak Bunga melihat bahwa pada praktiknya hampir semua sektor ini kan benar-benar sebenarnya membutuhkan hukum itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana sih Kak Bunga itu melihat peran hukum sebagai lulusan hukum di era digital sekarang ini gitu ya, khususnya di bidang-bidang baru seperti media sosial, ekonomi kreatif, dan juga industri digital? Kalau misalnya cakupan karir lulusan hukum itu banyak banget. Iya. Kalau misalnya yang tadi Yebima sebut itu kan yang umum ya. Iya. Yang umum. Padahal kalau mau kita bicara lebih spesifik, itu tuh tidak akan terbatas hanya notaris, hakim, jaksa itu. Enggak. Banyak yang bisa kalian lakukan. Misal kita punya gelar SH. Iya. Kita nggak usah bahas MH-nya dulu deh. Kita punya gelar SH. Kita sudah jadi lawyer katakanlah. Iya. Udah jadi lawyer, terus kamu mau jadi konsultan, itu uang loh. Iya. Konsultan itu uang. Betul. Terus kamu mau jadi edukator, edukator hukum di sosial media. Atau misal kamu mau bikin podcast seperti ini. Iya. Bikin podcast, kemudian kamu panggil narasumber, terus kalian selipkan edukasi hukum di dalamnya, itu uang. Terus misal atau ini mungkin untuk teman-teman yang sudah MH. Yang sudah MH yang memilih pekerjaan-pekerjaan kayak hakim, jaksa dan lain-lainnya itu, kemudian mau personal branding di sosmed, bisa. Terus misalnya kalian yang sudah terjun di perusahaan, kalian masuk di perusahaan, kalian jadi HRD, butuh S1 hukum. HRD itu tidak hanya psikologi, orang hukum itu juga dipakai. Betul. Terus kalian misal selain jadi penasihat hukum, kalian bisa juga jadi, kalau penasihat hukum itu kan biasanya dia untuk perusahaan. Kalau sekarang sudah ada akun-akun centang biru, mereka butuh penasihat hukum. Betul. Apakah menurutmu itu murah? Tidak, percaya sama saya, itu mahal. Terutama bisnis-bisnis digital, mereka butuh orang hukum yang bekerja di balik layar. Itu juga mahal. Iya. Terutama yang paling butuh itu bisnis digital ya, karena memang secara perundang-undangan itu kadang-kadang kan masih abu-abu. Itu uangnya besar. Percayalah, tidak hanya sebatas kalian duduk-duduk anteng di kosan, di rumah, kalian sambil mengerjakan pekerjaan kalian sebagai praktisi hukum, bisa libur kalian yang atur jamnya, itu bisa. Memang sebanyak itu gitu ya profesi hukum di luar yang udah disebutkan tadi gitu ya Kak Bunga ya. Nah,
Titip pesan nih Kak Bunga nih ya, apa mindset yang perlu dimiliki mahasiswa hukum gitu ya, terutama di S1 atau di Magister Ilmu Hukum gitu ya, agar bisa berkembang tidak hanya di jalur konveksi itu saja, tetapi di berbagai bidang. Apa mindset yang perlu ada di mahasiswa Fakultas Hukum? Kalau gambaran mudahnya begini, kalau untuk mendapat gelar MH aja tidak harus SH, berarti teman-teman harus tahu seluas apa hukum itu terbuka untuk berbagai bidang. Kalau teman-teman sudah punya SH, sudah punya background hukum, kalian harus membuka pintu untuk bidang lain. Misal bidang apa? IT. Misal public speaking, misal ekonomi. Misal kalian harus buka bidang lain untuk mengkolaborasikan ilmu kalian supaya bisa disebarkan atau dipraktekkan mengikuti dengan perkembangan zaman. Supaya kalian tidak hanya stuck di kejaksaan atau di pengadilan saja. Mindsetnya itu yang harus kalian pahami. Hukum itu sangat luas sekali kalau mau dipelajari. Iya, hukum itu tidak hanya sebatas KUH Perdata, KUHP, KUH Acara Perdata, dan tidak sebatas itu saja teman-teman ya, karena ya dunia hukum itu luas ya. Dari perbincangan kita hari ini Kak Bunga ya, kita bisa melihat bahwa profesi di dunia digital dan ekonomi kreatif bukan hanya tentang kreativitas, tetapi juga tentang tanggung jawab, etika, dan kesadaran hukum itu sendiri. Di era media sosial, setiap orang memiliki kesempatan untuk berkarya dan membangun karir. Namun, penting juga nih bagi kita untuk memahami bahwa yang digital tetap memiliki aturan dan konsekuensi hukum itu sendiri. Nah, melalui diskusi kita pada hari ini ya Kak Bunga, kita juga diingatkan bahwa ilmu hukum itu bukan hanya sekedar cakupan itu tadi, bukan hanya sekedar ilmu-ilmu teori saja gitu, tapi hukum itu sangat luas dan relevan, termasuk juga di berbagai bidang itu sendiri, termasuk juga di dunia digital dan industri kreatif, dunia entertainment gitu ya. Jadi buat sobat Justisia yang mungkin saat ini sedang mempertimbangkan pilihan studi gitu ya, Fakultas Hukum bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk sobat-sobat Justisia semuanya. Buat adik-adik calon mahasiswa baru gitu ya, jangan ragu-ragu buat pilih Fakultas Hukum UKSW gitu ya, dari S1 ataupun Magister Ilmu Hukum, karena sudah terakreditasi apa Kak Bunga? Unggul, betul sekali. S1 dan S2 di Fakultas Hukum UKSW ini sudah terakreditasi unggul, jadi gak perlu ragu gitu ya untuk melanjutkan studi di sini ya. Itu Kak Bunga ya, diskusi yang sangat panjang tapi sangat menarik gitu ya buat kita bahas-bahas gitu. Terima kasih banyak Kak Bunga ini sudah di penghujung podcast gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Bunga. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya gitu ya di tengah kesibukannya, bisa join bersama di sini podcast Law or Never Fakultas Hukum gitu ya. Sama-sama. Mungkin besok lain kali bisa lagi gitu ya. Harapanku kalau balik ke sini lagi teman-teman SH, aku sudah dengar beberapa nama yang jadi edukator hukum ya. Amin. Ya, amin. Ya. Amin Kak Bunga ya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Bunga ya sudah menyempatkan waktunya dan berbagi pengalaman di hari ini. Oke. Saya Ima Putri Kurnianingsih selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Fakultas Hukum UKSW selanjutnya. Tuhan memberkati. Thank you.